kita sambil hands-on langsung ke softwarenya. Nah, teman-teman bisa mencari fungsi blok instruksi counter itu ada di mana gitu ya. Ternyata ada di blok sini. Ini ada instruksi counter ya. Sebetulnya ini masih banyak ya. Ada LIFO, FIFO, shift bit register, high speed counter, fast counter. Biasanya nih kalau switchingnya cepat dibaca pakai high speed gitu ya. Drum, RTC, ini real time clock biasanya digunakan untuk apa ya, scheduling gitu. Biasanya PLC ini atau sistem kontrol harus diberikan indikator bahwa misalnya status motor ini harus di maintenance pada saat tanggal berapa, jam berapa, biasanya gitu sih untuk RTC. Tapi untuk counter kita bisa dapatkan di sini. Oh, mohon maaf, salah. Tapi di blok yang 1, 2, 3. Ini untuk yang counter. Nah, oke teman-teman boleh deh ya. Teman-teman boleh bisa sambil mengikuti proses tutorial yang saya buat di software mesin expert basic. Nah, presetnya ini kita bisa set maksimum di 9909, tetapi kita bisa set di misalnya 3 ya, supaya tidak lama. Kita akan membuat atau memberikan input counter up. Kita coba pakai %I0.20 sebagai input, jadi tombolnya di channel 20 gitu ya. Untuk counter down menggunakan alamat %I0.21. Kita langsung coba juga di sini untuk reset I0.11. Untuk set I0.12. Nah, kita coba ya. Ini kita harus hubungkan. Kita lihat dulu respon dari D pada saat kondisi presetnya tercapai. Presetnya 3 ya. Nah, teman-teman bisa sambil coba tarik di sini ya, untuk menghubungkan kaki alamat D. Oke. Nah, untuk operasi counter uniknya ini kan ada indikasi hijau. Hijau itu berarti sudah tidak ada error. Nah, counter ini bisa jadi semua kaki RS, CU, EDF itu biasanya tidak semua bisa dihubungkan gitu, tidak perlu dihubungkan. Sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, seperti contoh saya menghubungkan 4 nih, kaki reset, set, counter up, dan counter down. Tapi untuk output overflow tidak saya gunakan dulu. Seperti contoh kita simulasikan terlebih dahulu ya. Jadi biasanya counter ini bisa difungsikan untuk menghitung sebuah produk atau sebuah proses yang sedang dijalankan. Misalnya ada botol minuman, dia produksi, misalnya hari ini sudah hasil produksinya sudah berapa ribu gitu, biasanya seperti itu sih. Nah, contoh kita akan simulasikan bahwa sekarang nilai counter value-nya yang sekarang 0. Pada saat kita aktifkan %I0.20, %I0.20, I0.20 itu adalah counter up. Ya, kita coba. Dia akan menghitung. Ya. Ketika diberikan input kembali, dia akan menghitung. Kalau I0.21 itu untuk menurunkan hitungan counter. Ini akan balik. Nah, gitu ya. Ke 0. Jadi sebetulnya kalau misalnya teman-teman nanti membuat sistem yang tidak membutuhkan counter down, it's okay, nggak masalah ya, tidak perlu dihubungkan. Tetapi kalau yang kita butuhkan counter up, ya
itu yang dihubungkan juga gitu. Nah, kita coba buat counter up ini mencapai nilai preset I0.20. Teman-teman boleh sambil coba ya. 1, 2, 3. Nah, ini adalah untuk sebagai preset reach ya. Jadi pada saat nilai presetnya tercapai, ini mengaktifkan coil. Seperti contoh mungkin kasusnya pada saat misalnya ada produk di dalam satu dus hanya buat masuk 6 botol misalnya. Nah, ini bisa dibuat. Jadi sinyal output coil ini sebagai indikasi untuk meneruskan proses selanjutnya. Atau misalnya sebuah sistem teman-teman buat misalnya hari ini kita hanya boleh memproduksi misalnya botol minuman kita batasi 1000 gitu. Nah, pada saat nilai counternya sudah 1000, sistem itu tidak boleh aktif misalnya, harus istirahat mesinnya. Nah, itu bisa juga diaktifkan menggunakan instruksi counter. I2.20-nya kita matikan terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau misalnya counter down-nya aktif, biasanya kalau misalnya dikurangi nilai counter down-nya, ini akan mati lagi gitu. Jadi pada saat ini tercapai, ya itu akan aktif. Nah, bagaimana dengan fungsi reset dan set? Untuk reset, ini biasanya untuk mengembalikan si posisi value counternya ke 0 gitu ya. Ke 0. Kita coba aktif. Nah, kan tadi posisinya dihitungannya kedua ya, teman-teman. Kalau teman-teman memperhatikan, tadi di posisinya kedua. Pada saat kita berikan sinyal pada input R atau reset, ini akan kembali ke nilai 0. Seperti itu. Jadi kalau implementasi seperti tadi, oh hari ini sudah mencapai produksi 1000 produk misalnya, mesin ini mati. Nah, pagi-paginya tinggal di reset supaya dia jadi 0 lagi gitu. Itu bisa digunakan fungsi ini. Atau untuk set ini akan menjam atau menentukan memberikan nilai si counter value-nya jadi langsung 3 gitu ke nilai presetnya di 2.12. Nah, seperti ini. Kalau set dia memberikan nilai langsung masuk ke nilai preset value-nya 3. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang seperti ini. Bagaimana untuk E dan F overflow? Nah, contoh kita akan buat dulu kontak untuk overflow-nya. Ya, kita stopkan dulu simulasinya. Kita coba overflow-nya ini down overflow kita pakai M34 karena masih banyak ya, sampai 10 bit gitu ya. Ini M35 gitu. Teman-teman boleh coba ya, terserah. Nah, oke, kita coba simulasi. Nah, overflow ini biasanya nanti gini, kan tadi saya sudah katakan kalau presetnya itu mempunyai range 0 sampai 9999. Nah, kasusnya seperti ini. Ini misalnya sudah 0. Ketika saya counter up, ini tidak akan menjadi nilai minus ya. Mohon maaf, bukan counter up, counter down gitu ya. Ini nilainya tidak akan minus. Tetapi ini akan balik ke 9999, tetapi dia memberikan indikasi overflow. Contoh kita berikan I0.21. Klik. Nah, seperti ini. Jadi dari 0 kita count down, itu tidak akan menjadi nilainya minus, tetapi ini balik ke 9999 dan ini memberikan bahwa ada indikasi down overflow. Nah, sebaliknya ya, jadi teman-teman Creative People, kalau misalnya presetnya kita set 9999 misalnya, dan akhirnya hitungannya lebih, tidak akan loncat ke 10.000 ya, tapi dia akan balik ke nilai 0 dan memberikan indikasi overflow juga. Seperti kita coba simulasikan
persen I20 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini overflow ini akan muncul. Kalau misalnya kita counter up terus, ini akan hilang. Jadi dia akan memberikan sinyal pada saat transisi tadi overflow dari 0 ke 9.999 atau kebalikannya. Seperti itu. Nah, lalu saya ingin menjelaskan sedikit nih teman-teman ya. Untuk ini ya, persen CI.V, persen CI.P, present value, dan ini akan saya jelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Tapi ini yang bisa saya jelaskan mungkin persen CI.D ya. Karena kalaupun misalnya teman-teman konfigurasi timernya seperti ini ya, kita coba hapus. Ini kan masih tetap hijau ya. Tetapi preset 3 ini outputnya untuk apa kan gitu ya. Teman-teman bisa mencoba konfigurasi seperti ini. Bahwa kita masukkan persen CI, kemudian mana yang akan diaktifkan. Misalnya down CI, berarti kita lihat I itu adalah milik persen C0. Coba kita masukkan kontak persen C0 dot D ya, berarti ya. Sorry, ada 2. Kemudian outputnya. Outputnya tadi berapa? Misalnya Q 10 gitu ya. Q 0.10. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini juga sama. Ini juga menandakan bahwa nilai output D ini akan aktif. Mungkin kita bisa sambil coba ya, teman-teman. Nah, counter ini jadi kalau di beberapa software seperti di Omron mungkin ada up down ada, cuman biasanya tidak dalam satu blok. Tetapi kalau di M221 di dalam satu blok sudah lengkap gitu ya. Nah, kita coba persen I 0.20 kita klik 1 ya. 2 kita klik kembali I 0.20. Oke. Nah, ini. Jadi konfigurasi counter ini tidak mesti dia harus dihubungkan ke coilnya di blok instruksinya. Tetapi kita bisa membuat sebuah instruksi pengalamatan persen C0.D untuk mengaktifkan bahwa kontak ini sudah tercapai. Lalu kalau ada pertanyaan, keuntungannya apa Kak? Kalau misalnya kita pakai konfigurasi yang ini dan yang ini. Kalau ini biasanya coilnya terbatas. Jadi konfigurasi di sini kalau dipasang coil 10 ya sempit gitu ya. Kalau di sini menjejer berapa rang ke bawah juga masih bisa digunakan. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin saya sedikit ada pertanyaan, Kak, counter up diganti sensor apakah bisa Kak di realnya? Ya tentu jelas. Kalau misalnya di real mesin-mesin di industri seperti di sebuah conveyor untuk menghitung barang, biasanya dia bisa pakai sensor proximity kan gitu ya, atau fotodioda atau fotoelektrik, itu juga bisa aman gitu ya. Nah, kemudian nanti kita sambil berjalan ya kalau ada pertanyaan. Tapi mudah-mudahan penjelasan counter ini sudah cukup ya. Jadi saya coba ingin tanya ke teman-teman feedback dari penjelasan counter saya apakah sudah bisa dipahami atau belum ya. Boleh deh sambil komen di chat. Kalau misalnya ada yang belum paham atau masih mau ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum kita masuk ke merancang sistem pengecetan mobil otomatis. Sambil kita bahas lanjut ke real case project yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan membahas merancang sistem pengecetan mobil otomatis berbasis PLC ya. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini ya. Mudah-mudahan kita samakan dulu persepsinya gitu ya. Jadi ada suatu ilustrasinya seperti ini. Kita berbicaranya kalau misalnya sebuah proyek di industri yang benar-benar real itu berat ya. Artinya banyak sekali komponen-komponen input, output, sensor yang terlibat di sana. Tetapi sebagai dasar algoritma,
kita coba simulasi atau mensederhanakan sebuah case ya di sebuah ilustrasi di layar PowerPoint atau presentasi teman-teman ya. Jadi di sini hitungannya ada operator 1 dan operator 2. Jadi ceritanya di sini ada konveyor berjalan dari arah operator 1 ke operator 2. Nah, nanti di tengah-tengah di sini ada sensor yang akan memberhentikan sebuah part gitu ya. Yang akan terdeteksi oleh sensor, kemudian dia akan menyemburkan nozzle spray gitu ya. Proses pengecetan. Di mana proses pengecetan itu ada tabel mode. Contoh misalnya mode 1 itu 5 detik warna putih, jeda 2 detik, warna merah 10 detik. Nah, kalau misalnya mode 2 10 detik, 2 detik, 5 detik. Nah, sedikit spill dari pertemuan berikut sebelumnya. Jadi keuntungan PLC itu kan kemarin lebih fleksibel. Artinya kalau misalnya ada program yang membutuhkan 2 mode seperti ini, 2 konfigurasi, teman-teman nggak perlu ganti settingan relay, settingan timer gitu ya. Diputar-putar secara mekanik lama, tetapi bisa dirubah secara programming. Kemudian kita lanjut ke fokus pembahasan. Setelah proses pengecatan sesuai dengan mode yang dipilih, dia akan lanjut ke sini sampai sensor 2 tertekan. Dan ini akan memberhentikan konveyor gitu ya, memberhentikan konveyor, dan konveyor ini akan berhenti pada saat LS2 tertekan, dan counter sensor LS2 ini akan menghitung counter sesuai dengan mode. Kalau misalnya mode pertama ya di set mode pertama ya berarti yang ngitung counter mode 1 gitu ya. Kalau misalnya yang di setnya counter mode 2 yang ngitung ya counter mode 2 kan seperti itu ya. Kemudian nah untuk sistem operasi kita bisa bahas dulu di instruksi kerja. Pada saat kondisi awal operator diharuskan memilih mode operasi yang akan dipilih dengan menekan mode 1 atau mode 2. Jadi nanti operator sebelum dimulai nih, mau produksi misalnya, dipilih dulu, tombolnya ditekan dulu, mau mode 1, mode 2. Kalau misalnya untuk sekarang saya buat ilustrasinya pakai tombol. Tetapi kalau misalnya nanti ada kelas premium berikutnya mungkin ya, tentang HMI atau touchscreen, itu bisa diintegrasikan dengan halaman touchscreen. Dan ini kita gunakan pakai tombol. Start stop ini digunakan untuk menghidupkan mesin. Nah, pada saat tombol start ditekan, maka motor konveyor akan aktif bekerja. Ini akan aktif bekerja. Ketika sensor LS1 aktif, ya, maka spray akan aktif sesuai dengan tabel operasi mode dan waktu proses spray. Artinya pada saat ini terdeteksi, motor konveyor akan berhenti dan ini akan mulai menjalankan proses spray-nya. Ya. Setelah itu, ini akan setelah selesai berhitung, dia akan melanjutkan lagi proses distribusi barang sampai S2 mendeteksi dan counter yang telah selesai proses pengecatan gitu ya. Jadi di sini sebagai input counternya, saya spill dulu nih buat teman-teman, ini sebagai input counternya. Pada saat tombol stop ditekan, proses akan terhenti dengan syarat proses pengecatan menunggu sampai proses selesai. Jadi gini, contoh misalnya ini di start, ditekan, ini lagi proses pengecatan. Pada saat tombol stop ditekan, ya sistem jangan dulu mati ya gitu ya. Sistem jangan dulu mati nih. Tetapi sistem akan melanjutkan dulu sampai proses ini selesai dan mesin akan mati beroperasi. Jadi stop ini tidak langsung men-stop di tengah-tengah proses ya. Bisa jadi produknya cacat kan gitu. Nah, oke, kita langsung mulai. Sebagai apa ya? Teman-teman bisa sambil ikut. Jadi teman-teman bisa sambil ikut. Kita membuat program. Kita akan membuat program secara sistematis dulu ya. Sistematis terlebih dahulu. Jadi ini kita close terlebih dahulu. Oke. Kita akan buat konfigurasi dari awal supaya teman-teman bisa sambil mengikuti. Nah, kira-kira dari penjelasan
ini dari sistem cara kerja sistem pengecatan mobil ini kira-kira bisa dipahami nggak ya teman-teman? Boleh deh ngasih feedback untuk saya di chat. Kalau misalnya memang ada yang kurang jelas, nanti saya coba jelaskan kembali dari sisi mana yang kurang jelasnya. Oke, oke, alhamdulillah ya, aman ya. Nah, kita lanjut konfigurasi ke software. Ini kita inaktif, kita untuk proses apa? Untuk proses proteksi di sistem projectnya. Kita coba sekarang pakai 16R deh ya. Kita nggak pakai yang 24R gitu, 40R. Tetapi kita coba tambahin kalau misalnya ada kekurangan PM3 digitalnya inputnya 16 gitu ya. Kemudian DQ-nya 16. Nah, gitu. Nah, ini akan menyesuaikan ya kawan-kawan. Nah, ini akan menyesuaikan gitu. Jadi berarti ini 8 untuk 16 itu 8 mohon maaf 9 sama 7 ya. Oke, kita masuk. Nah, kita coba buat program itu secara sistematis. Mulai dari proses awal. Contoh, pada saat tadi instruksi di ini, di instruksi kerja, ini harus memilih mode 2. Mode. Nah, kita harus pilih mode. Di sini kita coba buat PO dengan rename PO mode operasi gitu ya. Mode operasi. Di mana rank 0 ini kita coba dengan mode 1 ya. Itu set mode 1. Gitu ya. Nah, kita akan coba masukkan mode 1 itu bebas sebetulnya, tapi saya coba dulu pakai I0.0 untuk identifikasi input outputnya gitu ya, atau penentuan input output. Jadi tombol button saya singkat button mode 1. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa coba bikin sederhana. Nah, karena ini dibutuhkan untuk interkoneksi antar program yang lain, karena berpengaruh mode nanti ke counter atau kemana, ini kita pakai %M0. Di mana ini indikator misalnya mode atau status mode 1. Oke. Nah, kemudian ini kita kunci. Jadi pada saat awal operator itu memencet atau menekan pilihan modenya, dia harus mengunci. Kenapa ini saya masih pakai klasik? Ini saya sengaja sih. Teman-teman nanti boleh bisa pakai yang set atau reset. Kemudian kita lanjut ke mode 2. Mudah-mudahan saya berupaya sesistematis mungkin. Mode operasi, kemudian kita buat set mode 2. Gitu ya. Kita buat pakai alamat yang berbeda, I0.1 dengan keterangan button mode 1. Kemudian ini adalah status mode 2. Oh, mohon maaf ya. %M1. Status mode 2. Kan seperti itu ya. Kemudian kita kunci lagi. M1. Nah, kira-kira nih teman-teman, apa bisa coba mengomentari, boleh di chat. Kalau program seperti ini, kira-kira masih ada yang kurang nggak ya? Ya, karena kalau lihat sistem operasi ini tidak boleh berjalan modenya secara bersamaan kan gitu ya. Artinya kita harus memasukkan fungsi interlock. Betul. Jadi Kak Ahmad Karim pakai interlock dulu. Ya, sip. Interlocknya dari mana? Kalau saya lebih suka interlocknya dari tombolnya langsung, nggak masalah ya. Karena ini akan bergantian nih pasti. Ini ke interlock 1, ini ke interlock 2. I0.0. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, boleh
gitu ya. Jadi ini kita simulasikan terlebih dahulu. Ini harusnya pakai NC, mohon maaf. Kita simulasikan terlebih dahulu. Kita pastikan fungsi mode ini sudah beroperasi dengan benar, gitu ya. Untuk instruksi yang awal. Oke, kita coba. I0.0. Mohon maaf, kita start terlebih dahulu. I0.0. Set mode 1, sekali tekan. Kemudian kalau dia pencet mode 2, oke, berpindah ya. Dan ini untuk operasi modenya di awal gitu ya. Jadi sebetulnya nanti kalau sistem itu teman-teman bisa mengembangkan algoritma. Lah, oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya teman-teman bisa mengikuti, kita lanjut. Mode operasi ini sudah bisa dioperasikan dengan baik gitu ya. Mode 1 ini. Nah, kemudian untuk mode operasi apalagi? Saat start ditekan, maka motor konveyor akan bekerja. Oke, kita nggak usah pindah PO dulu ya, masih di mode operasi. Nah, sekarang kita statusnya sistem on gitu ya. Sistem on. Oke, sistem on. Sistem on. Nah, sekarang saya pingin deh pakai rising edge dan falling edge. I0.2 ya. Berarti ini start gitu ya. Start gitu ya. Kemudian kita pakai set. Ini juga sama ya. Kita pakai memori dulu ya. Jadi status sistem on gitu ya. Boleh. Dan stopnya add, kita add lagi. Itu pakai, boleh deh. Masih rising edge juga ya. I0.3. Oke. Sampai sini teman-teman bisa mengikuti ya. Boleh sambil komentar di chat. Apa teman-teman ada yang sambil ikut nyoba nggak ya? Boleh sambil chat juga. Oh, mohon maaf ya. Ini M2. Nah, oke. Boleh pollingnya sambil diisi supaya saya bisa sambil lanjut mengikuti ya. Oke, pelan-pelan Pak Supir. Sip. Oke. Oke, berarti saya agak kecepatan, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk operasi mode 1 dan mode 2 ya, sudah kita pilih. Jadi operator bisa menentukan dulu di awal mau mode 1 atau mode 2. Kemudian di sistem on nanti dia mau ini untuk sistem start dan stop ya. Nah, kita lanjut ke proses berikutnya. Pada saat sistem on, apa yang akan terjadi? Konveyor akan aktif. Nah, saya biasanya kita pisahkan. Teman-teman bisa ditambahkan di master task. Jadi master task itu biasanya scan mode-nya bisa diatur gitu untuk yang periodik, event gitu. Kita coba tambahkan dulu. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi akan beda nih teman-teman. Jadi untuk apa ya? Mengkoordinasi atau menempatkan atau si program itu supaya lebih sistematis gitu. Ini kita kasih nama aktuator deh, boleh ya? Aktuator. Nah, di rang pertama kita akan namakan konveyor. Jadi nanti ini saling berhubungan nih. Kalau misalnya alamat M0 kita pasang di master task yang lain, ini masih bisa berhubungan dan aktif gitu ya. Berarti ini pengaruhnya dari mana? Ya, kira-kira ini pengaruhnya dari M2. Pada saat ini ditekan, M2 akan aktif. Nah, kan seperti itu ya. M2 akan aktif. Jadi motor akan aktif oleh M2. Lalu kalau kita berbicara motor konveyor, kan ini sudah interface
atau langsung berhadapan dengan digital output. Ya, berarti kita pakai key 0.0. Misalnya motor conveyor. Nanti penamaannya teman-teman boleh deh, bebas ya. Aman gitu ya. Nah, conveyor ini akan aktif ya. Akan aktif bekerja sampai apa? Sampai LS1 tertekan ya. Atau misalnya sensornya aktif. Kalau tertekan sih itu lebih ke limit switch ya. Tapi kita berbicara misalnya sensor yang non touch gitu ya. Berarti proximity atau fotodioda gitu. Fotoelektrik bisa. Kita tambahkan di sini limit switch LS1. Tadi kita baru menginisialisasi I0, I01 ya, ada lagi di sini I02, I03 kan gitu. Berarti yang gak dipakai boleh deh I04 kan gitu. I04. Seperti ini. Berarti ini LS1 gitu ya. Dan yang menghentikan motor itu sebetulnya proses apa lagi ya? Proses LS2. Pada saat produk menyentuh LS2 atau terdeteksi oleh sensor LS2, konveyornya juga harus berhenti. Oke, berarti ini harus ditambahkan I0.5. Seperti itu kan ya? Nah, LS2. Nah, oke, selanjutnya sebelum LS2 ada proses yang kita lewatkan. Artinya di sini ada proses, oh di sini ya, sprayingnya belum kan gitu ya, sprayingnya belum. Di sini terjadi warna putih 5 detik, 2 detik, warna merah 10 detik, kalau mode 1. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan bahwa proses dari pengecatan warna putih, jeda ke warna merah, itu adalah sekuensial. Berurutan. Jadi timer 5 detik dulu jalan, timer 2 detik jalan, kemudian timer 10 detik jalan. Caranya bagaimana? Ya tadi, pakai delay on bisa. Dan nanti variasinya bisa pakai delay time pulse atau time of delay, tergantung teman-teman enaknya pakai apa. Ya, sejauh ini teman-teman bisa mengikuti nggak? Ya,